Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada materi kali ini kita membahas tentang strategi. Kita membahas strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Udah nggak apa-apa, main mappingnya yang belum selesai kita lanjutkan nanti, nggak apa-apa. Ini tolong dibagikan. Ini yang bab kemarin, yang minggu kemarin ada 4 anak ya. Anissa Askia mana? Anissa Askia. Tak kasih sini ya. Salma Lutfia, Alifia Cahyani, oh ini masih ada ketinggalan ini. Ada yang ketinggalan. Ini kebanyakan dapat nilai 100 ya. Tapi rewardnya nggak ada ya. Lihat kebanyakan ya. Ntar ya pas UTS, oke? Kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ada yang tahu ada berapa strategi dakwah Nabi Muhammad? 3 apa? Terus? Membuat piagam Madinah. Betul. Jadi ada 3 strategi Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di Madinah. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Ketika Nabi Muhammad baru saja datang di Yastrib atau di Madinah, beliau langsung membangun Masjid Nabawi. Ada yang tahu cerita di balik pembangunan Masjid Nabawi? Dari jual beli, negosiasi. Ayo. Gimana? Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik 2 anak yatim yang dibeli oleh Abu Bakar. Sebenarnya enggak dibeli. Ingin dihadiahkan tapi Nabi Muhammad enggak mau. Ya, betul sekali. Jadi saat itu Nabi Muhammad membangun masjid di atas tanahnya 2 anak yatim ya. Kemudian si anak yatim itu ingin menghibahkan saja, ingin menghadiahkan saja kepada umat muslim, kepada Nabi Muhammad. Tapi gimana ya? Ya namanya orang yang bijaksana. Abu Bakar itu sangat bijaksana, apalagi Kanjeng Nabi. Beliau nggak mau kalau tanya itu cuma dihadiahkan, apalagi itu anak yatim. Gitu. Itu adalah strategi yang pertama. Yang kedua adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Nah, jadi setelah membangun Masjid Nabawi yang tujuannya selain untuk tempat ibadah, itu ada tujuan lain. Ada yang tahu apa? Angkat tangan. Tujuan lain pembangunan Masjid Nabawi. Ayo. Ya, betul. Tuh. Jadi selain untuk tempat peribadahan, Masjid Nabawi itu digunakan sebagai sentral, sebagai pusat dakwah, sebagai pusat musyawarah umat muslim kala itu. Nah, jadi Masjid Nabawi itu merupakan apa ya? Sebuah ikonik, sebuah simbolik umat muslim ketika pertama kali hijrah di Madinah. Ya, itu adalah bagi saya merupakan sebuah strategi yang paling tepat. Nabi Muhammad memilih pertama itu langsung membangun Masjid Nabawi. Karena apa? Supaya orang-orang sana, kan sebelum datangnya Nabi Muhammad itu mereka belum memeluk agama Islam ya. Nah, supaya mereka itu tahu, oh di sini ada Islam, oh di sini ada umat muslim. Gitu. Itu adalah tujuan dari pembangunan Masjid Nabawi. Yang kedua adalah mempersaudarkan kaum Muhajirin dan Ansor. Ini ditujukan supaya mempererat tali persaudaraan, supaya tidak ada perpecahan. Karena kita ingat kalau orang Arab, orang Jazirah Arab, orang Madinah, orang Mekah, pokoknya semua ya, itu suka berperang. Memang karakter mereka itu suka berperang. Jadi Nabi Muhammad itu mempersaudarakan mereka supaya apa ya? Nanti mengembangkan Islam itu lebih gampang gitu. Ada yang tahu? Ada 10 yang dipasang-pasangkan oleh Nabi. Disebutkan satu nggak apa-apa? Angkat tangan. Yang angkat tangan dulu yuk. Siapa? Abu Bakar. Nggak boleh baca toh. Abu Bakar dengan Ayo Jovi.
Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin. Tuh. Ada yang tahu lagi? Yuk, duluan. Gak boleh baca. Bentar. Umar bin Khattab dengan siapa? Itbah bin Malik. Ibah bin Malik. Benaran. Ya. Ya, bentar. Siapa? Yuk, siapa? Ayo. Betul. Sampingnya? Jadi enggak? Amir bin Abdah dengan Sa'ad bin Mu'az. Ya. Ya itu adalah nanti kalian baca sendiri ya. Siapa yang dipasang-pasangkan oleh Nabi antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor yang tujuannya yaitu sebagai umat Muslim. Saudara itu tidak hanya tunggal getih, tidak hanya sedarah, tapi seagama. Ya, seagama itu juga saudara. Nah, sehingga kedepannya karena persaudaraan antar umat Muslim itu erat, mereka itu berkembang dengan cepat, mereka berkembang dengan pesat. Intinya gampang lah pokoknya. Kalau musuh-musuhan ya susah. Nanti adanya saling apa? Saling berperang, saling menyaingi. Ya. Karena apa? Karena ingin merebut kekuasaan sendiri-sendiri. Tapi kalau saudara pada satu pimpinan, pada satu lingkar, itu mereka akan berkembang bersama. Mereka memiliki tujuan yang satu. Gitu. Itu adalah strategi yang kedua. Kemudian strategi yang terakhir adalah Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu ada yang tahu berapa? Ada berapa? Ada 20, Pak. Sebutkan yuk. Ada 20 Piagam Madinah. Angkat tangan dulu, nanti saya tunjuk. Yo. Minimal 3, yuk disebutkan yuk. Ini tinggal 3 loh jawabannya yuk. Kurang 1. Persamaan derajat. Nih, saya tahu lagi angkat tangan. Ada 20 loh, masih banyak, masih 17 yang belum disebutkan. Angkat tangan yuk. Kok nggak dibuka aplikasi? Ayo dibuka aplikasinya. Ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah? Angkat tangan. Gampang banget ini jawabannya. Ada yang tahu dari laki-laki? Yuk, apa? Tumben kok nggak baca materi sebelumnya. Buat time mapping. Ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad? Yuk. Apa? Kenapa? Ayo. Kurang ya, yuk apa? Ya, betul, sangat betul. Jadi, Piagam Madinah itu dibuat karena di Madinah, di Yastrib itu saat itu tidak hanya umat Islam, ada orang non-Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, sehingga diperlukan sebuah peraturan undang-undang supaya ada toleransi di situ. Gitu loh. Nggak ada perseteruan, nggak ada pertentangan antar agama melalui Piagam Madinah itu. Bahkan Nabi Muhammad itu mengajarkan hubul waton, ya itu hubul waton minal iman itu loh. Nabi Muhammad mengajarkan cinta tanah air supaya di situ kan tertera membela negara kepada orang yang memusuhi negara. Ya kan? Ada toh poin berapa? 19 kalau nggak salah. Itu mereka tuh semua baik muslim baik non muslim diajak membela negara ketika ada musuh, ketika ada sekutu dari musuh, diajak untuk cinta tanah air gitu loh. Dan diajak untuk yang paling penting saling apa? Toleransi. Itu adalah yang paling penting. Itu. Ada yang mau meringkas semua materi? Saya kasih uang. Saya kasih uang jajan yuk. Kan cuma 3 toh? Loh, iya cuma 3 loh. Ayo. Membangun Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, terus Piagam Madinah. Ayo, ada yang mau enggak? Yang mau meringkas semua. Sambil berdiri tapi dengan lantang yuk. Enggak ada yang mau ini? Enggak ada yang mau?
Hah? Jovi, mau nggak? Ayo coba yuk, berdiri yuk. Nggak sambil baca loh. Nggak apa-apa, yuk baca bentar. Nggak apa-apa, mau baca bentar itu. Main mapping ada yang belum selesai? Belum selesai? Nggak apa-apa, dilanjut ntar saya tunggu. Gimana Jovi? Nggak apa-apa, duduk dulu, relax. Oh ya, kita hari Minggu tes ya. Hari Minggu jam pertama kan? Jam 7. Jam 7 itu bahasa Arab toh? Hari Minggu. Ya apa enggak? Masa enggak hafal sama jadwalnya? Apa? Oh, di situ. Hari Minggu itu oh ya bahasa Arab lah. Temenku tak ajak ganti jadwal supaya kita bisa UTS hari Minggu. Tuh. Dan setelah itu kita dari saya kosong, nggak tahu kalau dari Bu Siti Aisyah. Jadi enggak? Ayo dijelaskan. Mulai dari itu Masjid Nabawi, kemudian mempersatukan Muhajirin Ansor. Yang keras. Ke teman-temannya. Program pertama Nabi Muhammad SAW setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan, pusat pendakwaan, serta tempat permusyawaratan. Betul. Itu banyak di atas tanahnya siapa itu? Di atas tanah 2 anak yatim. Dibeli atau dihibahkan? Nabi Muhammad ingin membeli tanah tersebut, namun anak yatim tersebut, kedua anak yatim tersebut lebih ingin menghadiahkannya. Ya. Yang kedua? Mempersaudarakan. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Tujuan Nabi Muhammad SAW persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor adalah untuk mempererat hubungan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Supaya nanti umat Islam bisa lebih mudah dalam menyebarkan agama Islam. Ya, betul. Lalu yang ketiga, membuat piagam Madinah. Nabi Muhammad membuat piagam Madinah karena tidak semua penduduk Madinah menganut agama Islam. Karena ada yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Supaya apa? Ada toleransi antar umat beragama. Ya, betul. Tepuk tangan. Nih. Ini waktunya kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit buat apa ya enaknya? Buat latihan UTS gimana? Latihan apa? Itu ada di halaman 46. Halaman 46 kalian buka. Masih ada waktu 10 menit yuk. Itu nanti kalian coba kerjakan ya. Di LKS, gak usah di kertas kayak biasanya, langsung di LKS. Mungkin nanti keluar di UTS toh. Terus nanti UTS-nya babnya itu mulai dari ancaman dan tantangan dan strategi dakwah Nabi di Mekah. Itu yang pertama. Yang pertama apa? Tantangan dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua itu kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Yang ketiga apa Pak ketua kelas? Loh, mana ketua kelas ya? Lah ya, kan udah tak kasih tahu toh. Nah ya, kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam, kemudian faktor Penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. terus dakwah Nabi Muhammad Ke Madinah. nah, yang terakhir strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Itu ada 5 bab ya, 5 bab kalian pelajari. 5 bab kalian pelajari, nanti soalnya condong ke bab 2 ya, bukan condong ke bab 1. Karena kan saya bab 1 cuman dikit, cuman bab akhir ya. Nanti UTS-nya soalnya insya Allah condong ke bab 2 daripada bab 1. Tuh. Insya Allah. Ya intinya kalian pelajari semua. Nabila, terus ada Ananda Irsyad. Nih. Terus Abdullah Nayef. Abdullah Nayef. Renaldi Setyo. Dibagikan ke temennya yuk. Terakhir Zaidan Al Faruq.
El Faik, saya Al Faruq. Nih. Kebanyakan cowok ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor yang menyebabkan hijrahnya Nabi ke Madinah. Sebenarnya materi ini tuh kita sedikit mengulang pada materi yang pernah kita bahas kemarin. Kita sudah membahasnya di pertemuan keberapa ya? Kedua. Insya Allah kedua kita sudah membahasnya tentang faktor-faktor itu. Ya, seperti ancaman, kemudian pemboikotan, kemudian bayat Aqobah. Tuh. Faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang pertama adalah ancaman dari Abu Lahab dan petinggi kaum kafir Quraisy. Ada yang tahu kenapa Abu Lahab mengancam Nabi? Yuk, ada yang tahu angkat tangan? Masa sih lupa? Ayo. Betul. Terus kenapa petinggi kaum kafir Quraisy mengancam? Karena takut tahtanya itu tergeser. Oke, double ambil 2. Itu adalah faktor yang pertama. Jadi kita sedikit mengingat ya. Kenapa Abu Jahal kok mengancam Nabi Muhammad? Ya karena dia itu merasa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyimpang dengan ajaran agama dari nenek moyang, sehingga dia menentang, dia mengancam. Ada keluarga Nabi yang sama-sama menentang, sama-sama mengancam. Tidak sama-sama menolak tapi tidak mengancam siapa? Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Betul. Jadi itu adalah keluarga Nabi yang sama-sama menolak, sama-sama mempertahankan ajaran agama nenek moyang, tapi dia tidak menentang, dia tidak mengancam, tapi malah membela. Tuh. Kemudian yang kedua ancaman dari kaum kafir Quraisy itu dari petinggi-petinggi ya. Dia mengancam karena dia merasa terganggu dengan keberadaan Nabi, merasa eksistensi Nabi itu akan mengganggu kekuasaan kaum kafir Quraisy karena Nabi membawa apa? Tawaran, ajaran, apa ajarannya? Terus apa lagi? Yang diajarkan Nabi itu bertentangan dengan yang dilakukan. Sekarang yang dulu dilakukan dia. Dilakukan. Apa aja berarti? Keadilan, HAM, kesetaraan derajat, gitu-gitu ya. Ya betul, ya ambil. Ya, itu adalah faktor pertama yang menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah. Faktor yang kedua adalah siksaan dan pemboikotan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi selain mengancam, mereka itu juga menyiksa. Menyiksanya itu dengan apa? Ya berbagai macam cara. Ada yang melempari dengan kotoran, ada yang pakai kekerasan, melempari batu. Yang melempari batu siapa? Kaum siapa? Angkat tangan toh. Kaum Thaif. Betul. Jadi yang melempari batu itu kaum Thaif. Selain siksaan, mereka juga memboikot Nabi Muhammad, memboikot umat muslim dan memboikot Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu merupakan keluarga Nabi, meskipun Bani Hashim itu tidak memeluk agama Islam, tapi mereka juga diboikot. Ada yang tahu apa isi pemboikotan? Yuk. Terus. Ya itu adalah isi pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat muslim, kepada Nabi Muhammad dan kepada Bani Hashim, yaitu tidak boleh. Yang kedua tidak boleh. Yang ketiga tidak boleh. Nah itu dia ingat-ingat ya, barangkali keluar di UTS. Yang ketiga adalah perjanjian Aqobah. Ada yang bisa menjelaskan? Perjanjian Aqobah. Yuk. Terus datang mengunjungi Nabi, dia itu rela kayak mau menyerahkan hartanya Nabi, melindungi Nabi gitu. Terus ada yang tahu isi bayat Aqobah? Yuk. Iki loh, ini loh. Gak boleh baca toh, Tidak membunuh, melindungi Nabi Muhammad. Betul. Ambil satu-satu. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang mau mengulas lagi? Ada 3 faktor. Iya ada 3 faktor. Siapa yang mau mengulas? Tak kasih uang kalau ini. Mengulas semua faktor itu tadi. Ya mengulas semua materinya toh. Faktor yang pertama adalah
Ancaman dulu. Ancaman dari Abu Lahab dan kaum kafir, petinggi kaum kafir Quraisy. Faktor yang kedua adalah siksaan dan pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat muslim, Nabi Muhammad dan Bani Hasyim. Yang tanya ini loh. Isi pemboikotan apa? Ada 3. Yang pertama tak kasih clue, tidak boleh menikahi umat muslim. Yang kedua, Tidak boleh berbicara. yang ketiga terakhir. Ini tak beli ini namanya apa? Oh, punya saya. Ini cuma perantara gitu loh. Cuman percontohan apa namanya itu? Tidak boleh bertransaksi jual beli. Itu sih pemboikotan. Kemudian yang ketiga faktornya adalah perjanjian narkoba. Oke. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian kalian coba buka halaman 33 LKS. Hari ini kita materinya dikit banget. Tapi kalian nanti tugasnya lumayan banyak. Halaman 33 udah dibuka. Itu kalian kerjakan 1 sampai 10, kerjakan di kertas. Sekarang juga kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang kesusahan bisa minta bantuan ke saya. Satu sampai 10 kurang enggak? Gampang banget loh itu. 1 sampai 15 ya. Loh. Oh ya. Terus nanti kalian saya tugasi bikin mind mapping. Bikin mind mapping, ada yang tahu mind mapping? Mind mapping itu contoh ya. Ini tuh sebenarnya mind mapping, hampir kayak mind mapping sebenarnya. Tapi terlalu rinci, terlalu menjelaskan, menjebarkan. Nah, kalian nanti saya tugasi mind mapping bagian kisah hijrah Nabi Muhammad. Itu kalian buat seperti itu ya. Halaman ini berapa ini? Halaman 10. Kayak gitu, bebas. Sekreasi kalian, sekreatif kalian, sebagus mungkin, sendiri-sendiri, individu. Kumpulkan minggu depan, oke? Yang saya nilai ada 2 poin ya. Yang pertama keindahan, yang kedua kejelasan materi. Oke, udah kerjakan dulu. Gimana? Halaman 33. Oh, mau tanya. Gimana? Nomor berapa? Udah.